Diduga pengendali peredaran narkoba, polisi tangkap warga binaan. Hardiknas Gubernur tekankan pentingnya pendidikan berkualitas. Menteri Pertanian sidak lokasi pembibitan kelapa di Manado. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Kita berjumpa kembali dalam program Kompas Pagi. Selain 3 berita utama tadi, Anda juga bisa menikmati sejumlah informasi menarik lainnya yang dihimpun tim redaksi Kompas TV. Bersama saya Megumi Sumah, inilah Kompas Pagi selengkapnya, hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita awali informasi pertama, Saudara. Satres Narkoba Polresta Manado berhasil menangkap 1 warga binaan yang diduga mengendalikan narkoba dari dalam lapas. Kepala Lapas Manado, Krisman Siliu, membenarkan kasus tersebut. Pengungkapan dilakukan hasil kolaborasi lapas dan Satres Narkoba Polresta Manado. Terduga pelaku merupakan warga binaan kasus narkoba yang telah menjalani hukuman 2 tahun dari vonis 8 tahun. Saat ini terduga sudah diisolasi dan diproses untuk pencabutan hak serta diusulkan dipindahkan ke Nusa Kambangan. Pihak lapas menegaskan komitmen pemberantasan narkoba dan siap memproses jika ada oknum yang terlibat. Informasi dari KBO Satres Narkoba Polresta Manado terkait adanya peredaran narkoba di luar. Dan kita dihubungi oleh jajaran dari Sat Narkoba untuk berkolaborasi mengungkap peredaran narkoba yang terjadi di Manado. WBP yang diungkap diduga terlibat dalam perkara ini sudah kita masukkan di isolasi, Pak, dan sedang proses BAP untuk diusulkan pencabutan haknya, dan sekalian nanti kita usulkan untuk segera dipindahkan ke Nusa Kambangan. Lapas Manado pastikan bersinergi dengan polisi untuk memberantas narkoba. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, Satuan Reserse Polsek Air Madidi berhasil meringkus terduga pelaku kasus pencurian barang elektronik perkantoran pemerintahan Kabupaten Minahasa Utara. Aksi pencurian barang elektronik yang sering terjadi di perkantoran pemerintah Kabupaten Minahasa Utara akhirnya diungkap Satuan Reserse Polsek Air Madidi. Petugas berhasil menangkap seorang terduga pelaku yang terekam kamera pemantau dan viral di media sosial. Kanit Reskrim Aibda Johan Salawoba membenarkan penangkapan tersebut. Pelaku berinisial DT alias Dedi yang merupakan residivis kasus curanik kembali ditangkap polisi berdasarkan laporan kasus pencurian di kantor inspektorat di Pemkab Minahasa Utara pada Minggu 26 April. Dari rekaman kamera pemantau, polisi bersama Inspektorat Minahasa Utara melakukan pengembangan dan mengamankan pelaku bersama barang bukti di tempat kos yang berbeda di wilayah Kecamatan Kalawat. Pelaku yang juga merupakan mantan tenaga harian lepas atau THL di Dinas Lingkungan Hidup Pemkab Minahasa Utara ini diduga merupakan bagian dari sindikat kasus pencurian yang terjadi di beberapa perkantoran Pemkab Minahasa Utara. Dan ditemukan tersangka di tempat kosnya di Desa Kawangkoan, Kecamatan Kalawat. Barang bukti yang ditemukan berupa 2 unit printer Epson yang sementara akan dijual, ya. Cara penjualannya melalui media sosial. Perlu diketahui juga bahwa pelaku ini residivis, di mana tersangka juga 2 tahun lalu dalam kasus yang sama melakukan tindak pidana di kompleks perkantoran pemerintah Kabupaten Minahasa Utara. Berdasarkan pengamatan CCTV dan saksi-saksi, tersangka awalnya tidak mengakui bahwa tidak mengambil 3 unit, hanya 2 unit. Namun setelah dikembangkan berdasarkan rekaman CCTV, maka tersangka mengakui. Dari aksi yang dilakukan, pelaku dijerat pasal 476 KUHP, pencurian dengan ancaman 5 tahun penjara. Jimmy Dapar, Kompas TV Minahasa Utara, Sulawesi Utara.
Saudara, sekelompok geng motor yang melakukan penyerangan di pemukiman warga di Jalan Langgau, Kecamatan Bontoala, Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat dini hari terekam CCTV. Meski tidak ada korban dalam penyerangan ini, namun pelaku sempat merusak motor yang terparkir di depan rumah warga dan terlihat membawa benda menyerupai pistol airsoft gun. Aksi kelompok geng motor kian meresahkan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Yang terbaru, sekelompok geng motor melakukan penyerangan di Jalan Langgau, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat dini hari. Dari rekaman CCTV, tampak rombongan geng motor ini datang saling berboncengan. Pelaku kemudian melakukan pengrusakan dengan menjatuhkan motor yang terparkir di depan rumah warga. Saat melancarkan aksinya, seorang pelaku tampak memegang benda yang menyerupai pistol airsoft gun. Usai merusak motor, para pelaku lantas kabur meninggalkan lokasi. Menurut Ketua RW setempat, bahwa penyerangan geng motor ini terjadi Jumat dini hari. Meski tidak ada korban jiwa, namun geng motor ini merusak kendaraan warga dan terlihat ada yang membawa pistol airsoft gun. Terkait kasus penyerangan geng motor ini, polisi sektor Bontoala Tengah melakukan penyelidikan, termasuk menyelidiki pelaku yang diduga membawa pistol airsoft gun. Itu ada dilihat dari CCTV-nya, itu ada bawa airsoft gun. Oh, airsoft gun? Iya, sama celurit. Celurit itu iya. Dia arahkan kemana itu soft gunnya? Dia sama celurit. Dia begini, sudah dengan fotonya itu di sini. Ada warga kena di sekitar sini? Tidak ada. Hanya motor saja yang ditendang, itu yang di sini, yang penjual motor itu dan sudut sana. Ya itu. Apa masalahnya itu kira-kira sampai datang ke segerombolan? Kita karena selama ini kan kita sini kamarnya kurang bagus di sini, kawan selama 1 minggu terakhir ini. Oh, selalu memang ada penyerangan. Selalu ada orang sini, orang gerombolan yang motor, motor itu kembali. Seperti kami ketahui bahwa kami dari pihak kepolisian, khususnya Polsek Bontoala, sudah beberapa kali kita melakukan patroli di wilayah yang dianggap rawan. Namun tadi malam ada kejadian yang melakukan penyerangan, namun penyerangan itu tidak ada korban jiwa karena sebenarnya mau melintas ke Tamajene, tetapi karena melihat di Jalan Langgau ada warung-warung sehingga dia berhenti di situ, seperti itu. Itu peristiwanya jam berapa itu? Sekitar jam 3 subuh sampai jam 4. Untuk mengantisipasi peristiwa serupa, polisi mengintensifkan patroli di jalan yang dianggap rawan kejahatan jalanan. Arif Tirtana, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Saudara, puluhan massa dari Komite Nasional Pemuda Indonesia Sulawesi Utara bersama sejumlah dosen Universitas Samratulangi menggelar aksi damai di Mapolda Sulut Kamis 30 April 2026 lalu. Masa aksi mendesak pihak Polda untuk mengusut tuntas dugaan kasus korupsi di Universitas Samratulangi. Dalam orasinya, massa menyoroti dugaan nepotisme yang melibatkan Rektor Unsrat Octavian Berti Alexander Sompi. Mereka menuding adanya penyalahgunaan kewenangan dalam proses pelantikan pejabat internal kampus. Tak hanya itu, massa juga mengangkat dugaan penyimpangan dana hibah dan pendapatan negara bukan pajak, serta indikasi pengkondisian proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan kampus. Bagaimana yang saya sampaikan tadi bahwa laporan-laporan soal dugaan korupsi itu sudah ya dianggap cukup ya, laporan-laporan yang masuk, termasuk laporan dari KNPI, ada temuan-temuan. Ya tentu saja ini harus diusut. Saya juga banyak mendengar tentang dugaan-dugaan itu, seperti proyek maaf saya agak telor, proyek gerbang itu juga menjadi cerita umum di kalangan dosen, bahwa itu diduga kuat ada pelanggaran, mungkin markup atau apa bentuknya, dan ada proyek-proyek lain juga yang dianggap seperti itu. Masa aksi diterima Kapolda Sulut Royke Harilangi dan Wakapolda Alwi Sitiono didampingi para pejabat utama Polda. Menanggapi tuntutan tersebut, Kapolda Sulut menegaskan akan menindaklanjuti setiap laporan sesuai mekanisme hukum yang berlaku. Ini terkait dengan program Bapak Presiden dalam naskah kita. Polri sebagai pelaksana dalam hal penegakan hukum. Sehingga kami selalu konsep sama Pak Waka dan para pejabat utama. Dan hari ini kami terima langsung apa yang menjadi aspirasi teman-teman semua. Percayalah, kami akan
melakukan proses hukum sesuai dengan mekanisme dan proses. Terkait dengan informasi yang diduga penyalahgunaan kewenangan dan penggunaan anggaran negara ataupun NBP yang tidak sesuai. Kapolda juga mengungkapkan bahwa saat ini telah ada 2 laporan polisi terkait dugaan korupsi di Unsrat yang tengah diproses penyidik. Terkait polemik pemilihan rektor, Polda Sulut berencana melakukan koordinasi dengan kementerian terkait dan akan membuka kemungkinan pembentukan tim kecil untuk melakukan pengawasan. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, kami akan kembali usai jeda dengan informasi pasca banjir warga bersihkan lumpur di dalam rumah. Tetap bersama kami di Kompas Pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Saudara, warga Kelurahan Dembe 1, Kota Gorontalo bersihkan sisa material pasca banjir bandang. Lumpur yang masuk ke dalam rumah masih menjadi fokus upaya pembersihan oleh warga. Aktivitas pembersihan masih terlihat di sejumlah rumah warga di Kelurahan Dembe 1. Warga membersihkan lumpur yang masih menutup lantai dan berbagai perabotan rumah tangga hingga kendaraan pribadi. Warga menyebut sisa material banjir bandang berupa lumpur membuat proses pembersihan memakan waktu yang cukup lama. Tidak adanya hujan saat banjir terjadi membuat warga juga tidak sempat mengamankan berbagai barang di rumah. Jadi memang kemarin itu diperkirakan kami semua di sini tidak siap karena memang tidak hujan. Tiba-tiba karena kalau hujan di sana tertampung mungkin memang sudah tertampung. Kapan dia meluap seperti ini kita. Jadi memang tidak ada mengenai apa-apa itu. Kita tidak siap, baju saja saya tidak ada lihat seperti ini. Lemari, tabanting apa semua karena kita biasanya kalau hujan itu kalau sedikit kita lihat pakaian-pakaian apa kita kumpul apa ini tidak, saya tidak siap semua. Dan bisa boleh dia lihat di belakang. Untuk kejadiannya itu sekitar jam berapa? Jam 2. Jam 2 kemarin. Jam 2 siang. Sampai malam. Data kelurahan menyebut sebanyak 44 rumah terdampak banjir bandang ini. Itu ada sekitar 13 rumah yang kena di sana. 23 rumah di sana yang kompleks perumahan layak. Berarti total ada puluhan rumah yang terdampak di sini ya? Sekarang ada 44 rumah yang kena dampak. 44. Iya. Kalau yang paling parah itu di sebelah mana? Yang di sini dengan ada yang di sebelah sini bawah situ. Iya, kalau yang di sini ini ada kayu terus ada lumpur sini. Lumpur sudah setinggi batis. Di lokasi nampak juga petugas pemadam kebakaran membantu membersihkan sisa material lumpur dengan tekanan air tinggi. Warga berharap adanya penanganan serius terhadap saluran air agar banjir tidak terulang. Fikar Buntuan, Kompas TV, Gorontalo. Saudara, Universitas Terbuka Manado menggelar wisuda bagi para lulusan diploma dan sarjana tahun akademik 2025-2026 di Ballroom 4 Points by Sheraton Manado pada Kamis pagi. Sehari sebelumnya, pengurus Ikatan Alumni Universitas Terbuka Manado periode 2026-2031 telah dikukuhkan. Suasana haru dan bahagia menyelimuti Ballroom 4 Point by Sheraton Manado Kamis pagi. Pasalnya, ratusan wisudawan dan wisudawati resmi menyandang gelar sarjana telah melalui proses panjang perkuliahan di kampus Universitas Terbuka Manado. 373 wisudawan yang dilantik di waktu bersamaan langsung menerima ijazah dalam rangkaian prosesi wisuda yang dipimpin dengan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang mewakili Rektor Universitas Terbuka, didampingi Direktur Universitas Terbuka Manado, Hendrikus Ivoni Bambang Prasetyo bersama jajaran. Para wisudawan ini berasal dari 4 fakultas, yakni Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Politik, Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, serta Fakultas Ekonomi Bisnis. Pihak kampus berharap para wisudawan wisudawati ini mampu menjawab tantangan zaman saat ini sesuai bidang ilmu dan kompetensi yang dimiliki. Jadi kalau dari lulusan mungkin ada sekitar 1.200-an ya Pak Direktur ya. Tapi yang kali ini di wisuda itu sekitar 373 mahasiswa ya. Kemudian tentunya menghadapi era globalisasi sekarang, perkembangan,
Kita berharap bahwa para alumni kita bisa berperan menjadi agen perubahan begitu dengan menerapkan, mengimplementasikan teori-teori pengetahuan yang sudah diperoleh dari UT ya diterapkan di tempat bekerja, bahkan kami berharap mereka menjadi inovator-inovator ya di masyarakat. Sehari sebelumnya, Ikatan Alumni Universitas Terbuka Wilayah Manado resmi dilantik oleh Ketua Ikatan Alumni Universitas Pusat Maijen TNI Purnawirawan Ero Kusnara. IKA Universitas Terbuka Wilayah Manado periode 2026-2031 dinakodai Makudali Kamahati Latu dan Sekretaris Gita Trivena Lepar. Terbentuknya kepengurusan IKA Universitas Terbuka Manado ini diharapkan bisa berkontribusi dalam pengembangan jejaringan serta kegiatan pengabdian bagi masyarakat. Lah yang dipercaya untuk menjadi Ketua Ikatan Alumni Universitas Terbuka di Manado ini. Harapan kami ke depan dari DPP tentu kita harus saling bahu-membahu dalam melakukan kegiatan untuk kebaikan organisasi, tentu dengan melaksanakan program-program ke depan yang telah direncanakan dan telah digagas oleh DPP yang nanti juga pelaksanaan tentu di wilayah. Ini juga ada beberapa program yang unggulan yang sedang kami lakukan dari DPP. Yang pertama adalah kita melaksanakan satu kegiatan kolaborasi. Pengurus pusat menitipkan pesan kepada pengurus IKA UT Wilayah Manado dalam mendorong kolaborasi dan sinergi antara alumni dan instansi sehingga bisa berdampak nyata bagi masyarakat luas. Yana Mekesingal, Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, hadir sebagai wadah pengembangan produk unggulan usaha mikro kecil menengah, Galeri Dekranasda Sulut membawa angin segar bagi pelaku industri kreatif di Bumi Nyiur Melambai. Galeri UMKM Dekranasda yang resmikan Gubernur Julius Silvanus hadir sebagai wadah pengembangan produk unggulan usaha mikro kecil menengah. Galeri Dekranasda Sulawesi Utara membawa angin segar bagi pelaku industri kreatif di Bumi Nyiur Melambai yang menghadirkan berbagai hasil industri kreatif para pelaku UMKM dari 15 kota kabupaten se-Sulawesi Utara. Beragam hasil kerajinan tangan yang mengusung kearifan lokal dipamerkan di Galeri Dekranasda ini. Di antaranya kain batik khas Sulawesi Utara dengan motif burung manguni dan tarian kabasaran dan kain tenun dari serat pisang abaka. Ada juga anyaman eceng gondok berupa tas tangan yang stylish dan modis. Beragam model cenderamata dari bahan baku turunan kelapa, serta bros dari bunga anggrek yang dikeringkan dan diawetkan dan memiliki nilai estetika yang tinggi. Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda Sulawesi Utara, Anik Julius Silvanus bilang, galeri ini diharapkan mampu memperluas pangsa pasar pelaku industri kreatif di Sulawesi Utara, sekaligus menggerakkan perekonomian daerah. Galeri Dekranasda ini kita mempunyai keinginan untuk menampung berbagai pengrajin dan usaha daerah, para pelaku UMKM di daerah untuk dipasarkan ke masyarakat luas, biar masyarakat itu tahu apa aja sih hasil karya daripada Sulawesi Utara itu. Kan kita banyak, daripada kabupaten kota ini kita ada 15. Kehadiran Galeri Dekranasda ini dinilai membawa angin segar bagi pelaku UMKM di Sulawesi Utara karena semakin memperkuat peluang pasar, apalagi galeri ini nantinya akan menjadi salah satu destinasi kunjungan wisatawan ketika datang ke Manado. Sebagai pelaku usaha sangat bersyukur dan puji Tuhan produk kami dari Mami Yuki, bahkan pelaku-pelaku usaha yang lain boleh mendapatkan tempat yang istimewa ini yang difasilitasi, disupport oleh Bapak Gubernur, Wakil Gubernur, Ibu Ketua Dekranasda dan Wakil Ketua yang memberikan kami support yang besar sehingga para pelaku usaha ini boleh memasarkan produk-produk mereka yang ada di Galeri Dekranasda. Jadi ini mantap dan luar biasa ini Pak Gub, apalagi Ketua kami, Bu Gubernur, yang telah merintis rumah Galeri Dekra ini sehingga bisa bisa berjalan dan bisa terus membangkitkan beberapa mau kria, kerajinan, kuliner. Ini kan saya di bidang wastra dan fashion.
Galeri UMKM Dekranasda juga memasarkan berbagai produk pangan lokal yang memiliki kualitas dan nilai jual kompetitif. Di antaranya sambal roa, abon cakalang dan tuna, keripik pisang ro, hingga cemilan pala manis. Yani Mika Singal, Doni Arai, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, jika kita bicara tentang patung raksasa, mungkin pikiran kita langsung tertuju pada Pulau Paska di Chili. Namun siapa sangka di jantung Pulau Sulawesi, tepatnya di Lembah Bada, berdiri patung yang tak kalah ikonik. Dikenal dengan nama Palindo, salah satu megalitik yang diperkirakan sudah berusia ribuan tahun. Patung Palindo terletak di Lembah Bada, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Untuk sampai ke sana, pengunjung dapat melalui jalur Tentena menuju wilayah Lembah Bada. Pengunjung harus berhati-hati karena beberapa titik jalan masih rusak tergerus air. Dari Tentena, rata-rata waktu tempuh mencapai 3 hingga 4 jam perjalanan. Namun setiba di lokasi cagar budaya megalitik Palindo, rasa lelah akan terbayar. Pengunjung dimanjakan suasana alam yang asri dengan udara sejuk khas Lembah Bada. Di sini alam dan sejarah berpadu. Di antara hamparan rumput, berdiri tegak sebuah mahakarya megalitik yang menjadi simbol kebanggaan masyarakat lokal. Dalam bahasa setempat, Palindo berarti sang penghibur. Nama ini diberikan karena raut wajahnya seolah tersenyum ramah kepada siapapun yang datang berkunjung. Memiliki tinggi sekitar 4 meter, patung granit ini merupakan yang terbesar di antara ratusan batu megalitik lainnya. Uniknya, Palindo berdiri dengan posisi miring yang konon disebabkan oleh pergeseran tanah atau gempa di masa lampau. Situs yang ada yaitu patung Palindo yang ada di lokasi Sepe, dan salah satu bentuknya itu seperti batu dengan tinggi 2 meter, yang ke atas 2 meter, ke bawah juga 2 meter. Patung Palindo ini ditemukan sekitar tahun 1870-an, Pak. Sesuai informasi dari leluhur kita, memang sudah lama. Tetapi nanti akhir-akhir tahun ini ada berapa banyak situs yang baru ditemukan juga. Karena kemarin, tahun 2024 kemarin, sempat dijadikan tempat event untuk 1000 megalit. Situs megalitik ini terletak di kawasan Balai Taman Nasional Lorelindo. Hingga hari ini, para arkeolog masih terus meneliti kapan pastinya patung ini dibuat. Estimasi merujuk pada angka 1000 hingga 3000 tahun sebelum Masehi, sebuah bukti bahwa Sulawesi pernah menjadi pusat peradaban megalitikum. Meski telah berumur ribuan tahun, pesona Palindo tak luntur dimakan zaman. Ia tetap membisu, menjaga rahasia besarnya tentang siapa pembuatnya, serta bagaimana cara mereka memahat batu sekeras ini tanpa teknologi modern. Aldrim Talara, Kompas TV Poso, Sulawesi Tengah. Saudara, peringatan Hardiknas di Sulut, Gubernur Julius Salvanus tekankan pentingnya pendidikan berkualitas. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Jangan kemana-mana dan tetap bersama Kompas Pagi. Saya Megumi Suma dan Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Saudara, peringatan May Day di Makassar, Sulawesi Selatan dirayakan dengan cara berbeda. Pemerintah Kota Makassar membuka ruang kolaborasi bagi buruh dan elemen masyarakat untuk memperingatinya secara inklusif melalui May Day Fest di lapangan Karebosi, Makassar. Peringatan May Day atau Hari Buruh Internasional dirayakan secara berbeda di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Jika biasanya peringatan Hari Buruh dilakukan dengan unjuk rasa, kali ini kegiatan peringatan Hari Buruh diperingati secara inklusif dan partisipatif dengan membuka ruangan kolaborasi bagi buruh dan elemen masyarakat bersama pemerintah kota melalui May Day Fest 2026 yang digelar di lapangan Karebosi, Makassar. Kegiatan ini dihadiri komunitas buruh serta elemen masyarakat yang tergabung dalam koalisi Gerakan Rakyat. Kegiatan May Day Fest 2026 menghadirkan berbagai kegiatan, diantaranya rapat akbar buruh atau fair gathering,
di mana pimpinan daerah dan stakeholder terkait menyampaikan pandangan serta sikap terkait berbagai isu ketenagakerjaan. Kelompok masyarakat yang hadir, bagaimana teman-teman memberikan usulan, khususnya dari gerakan Koalisi Gerakan Rakyat untuk membuat satu acara di satu tempat yang nanti rekan-rekan konfederasi lainnya, serikat pekerja yang mau bergabung punya tujuan setelah melakukan jalan mungkin di jalanan. Di sini tempatnya untuk benar-benar kita memastikan bahwa Hari Buruh itu diperingati dengan ceria, mampu menyuarakan segala macam aspirasi, ditemani oleh para petugas, pemerintah hadir di dalamnya, supporting dari pengusaha, pengamanan juga hadir. Artinya membangun kolaborasi bersama di Hari Buruh ini, inilah merupakan cerminan dari bagaimana kita bisa mendengarkan aspirasi dari rekan-rekan para pekerja dan buruh untuk yang selama ini mungkin buntu di dalam ruang-ruang komunikasi, hari ini terbuka dengan selebar-lebarnya. Aliansi besar untuk bagaimana memperingati May Day 2026 ini, dan kita namanya dengan nama May Day Fest. Nah, May Day Fest yang dilaksanakan ini terdiri dari ada 4 konfederasi besar, federasi, kemudian dari serikat petani, kemudian miskin kota, kemudian pedagang kaki lima, kemudian ada pedagang tradisional, organisasi perempuan, dan SPRT. Nah, jadi konsep daripada May Day Fest 2026 ini, kita punya 4 kegiatan utama. Yang pertama adalah kita melaksanakan tadi Funwal atau jalan santai bersama-sama, tadi kita sudah laksanakan dari jam 7 tadi. Terus kemudian setelah itu kita lanjutkan tadi dengan acara rapat akbar ya yang dilaksanakan oleh kita, dan semua itu tadi mulai dari seluruh stakeholder, itu mulai dari Forkopimda, kemudian dari serikat-serikat buruh, serikat pekerja, serikat petani, komiskin kota itu menyampaikan aspirasinya di panggung ini. Kegiatan May Day Fest akan ditutup dengan panggung rakyat yang digelar siang hari dengan menampilkan berbagai pertunjukan seni dan budaya. Melalui konsep May Day Fest 2026 yang digelar oleh Koalisi Gerakan Rakyat ini, diharapkan menghadirkan suasana perayaan yang lebih humanis, kreatif, dan tetap syarat pesan perjuangan. Arif Tirtana, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Saudara Gubernur Sulawesi Utara Julius Silvanus menjadi inspektur upacara dalam rangka Hari Pendidikan Nasional Hardiknas yang ke-67 2 Mei 2026 di lapangan kantor Gubernur Sulut Sabtu pagi. Ratusan anak sekolah se-Kota Manado mengikuti upacara dalam rangka Hari Pendidikan Nasional Hardiknas yang ke-67 di lapangan kantor Gubernur. Upacara Hardiknas juga diikuti para tenaga pendidik dan pegawai di lingkungan Diknas Provinsi Sulawesi Utara. Dalam sambutannya, Gubernur Julius Silvanus menekankan kembali pentingnya pendidikan yang berkualitas. Guna mencapai sasaran tersebut, Gubernur meminta dukungan dari semua pihak. Jika hendak memperbaiki pendidikan, perbaikilah mulai dari dalam kelas. Pembelajaran mendalam adalah ikhtiar yang dimaksudkan untuk mencapai cita ideal pendidikan nasional. Untuk melaksanakan pembelajaran mendalam sebagaimana mestinya, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah menetapkan 5 kebijakan strategis. Pertama, program pembangunan dan revitalisasi satuan pendidikan dan digitalisasi pembelajaran sebagai salah satu program hasil terbaik cepat atau PHTC. Selain upacara, Gubernur juga memberikan penghargaan pengabdian kepada insan pendidikan dan melakukan penandatanganan Fakta Perjanjian mendukung pendidikan berkarakter dan berkualitas di Sulawesi Utara. Sejumlah pertunjukan juga ditampilkan oleh murid sekolah di hadapan Gubernur dan peserta upacara. Edward Siwi, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, perbaikan fasilitas pendidikan dinilai perlu jadi prioritas di tengah upaya pemerintah mendorong peningkatan mutu pendidikan di Kota Manado. Aspirasi ini disampaikan oleh para guru pada peringatan Hardiknas tahun 2026. Peringatan Hardiknas tahun 2026, guru-guru di Kota Manado meminta pemerintah untuk memperhatikan perbaikan sarana dan fasilitas pendidikan di sejumlah sekolah.
Sarana pendidikan seperti ruang belajar, kursi hingga meja belajar dinilai penting dalam menunjang proses pembelajaran serta upaya meningkatkan mutu pendidikan di Kota Manado. Memang kalau mau cerita tentang fasilitas untuk siswa, memang sebenarnya kalau menurut saya masih dibutuhkan untuk fasilitas bagi siswa karena intinya mereka akan melaksanakan tugas mereka sebagai siswa, tetapi fasilitas terkadang tidak ada. Bagi saya anak-anak sudah bagus di sekolah masing-masing, terutama sekolah kami SMP Negeri 5 Manado. Kualitasnya sudah memadai, tapi tetap aja masih ada yang kurang. Meskipun masih ada yang kurang, tapi anak-anak sudah bisa belajar dengan baik. Menjawab aspirasi para guru, Dinas Pendidikan Kota Manado mengaku sedang berusaha memperbaiki sekolah-sekolah yang fasilitasnya rusak lewat program revitalisasi pemerintah pusat dan daerah. Fasilitas pembelajaran juga itu bisa terpenuhi dengan baik. Antara lain yang program nasional yang dilaksanakan bahwa kalau tahun 2025 kemarin ada program pemberian IFT atau interaktif lab panel atau papan pembelajaran digital itu diprogramkan untuk tahun lalu 1, tapi tahun ini akan ditambah menjadi 3. Dari pantauan Kompas TV, meski sejumlah sekolah di Manado telah mendapat bantuan program revitalisasi, namun belum semuanya tersentuh. Salah satunya di SDM 06 Manado yang kondisi fasilitas sekolahnya memprihatinkan. Swingli Manderes, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara Menteri Pertanian Amran Sulaiman melakukan inspeksi mendadak atau sidak di Kelurahan Bengkol, Kota Manado pada Jumat pagi. Sidak ini menyasar tempat pembibitan kelapa dalam yang nanti akan disalurkan pemerintah bagi ribuan petani kelapa di wilayah Sulawesi Utara. Dalam inspeksi mendadak tersebut, Menteri Amran Sulaiman tampak kecewa dan gusar karena adanya sejumlah temuan yang dinilai janggal dan berpotensi merugikan petani sebagai penerima bantuan di tempat penyediaan benih kelapa yang berlokasi di Kelurahan Bengkol, Kota Manado, Sulawesi Utara. Setelah menelusuri beberapa titik penyiapan benih kelapa dalam di lokasi tersebut, Amran menemukan bibit kelapa berukuran kecil dan dinilai tidak layak dijadikan bibit. Selain itu, volume bibit kelapa yang diminta senilai 44.000, ternyata setelah dilakukan penghitungan langsung di lokasi hanya berkisar 17.000 bibit kelapa. Amran pun menegur dengan keras mitra Kementerian Pertanian maupun pegawai kementerian di lapangan yang tidak fokus dalam menjalankan program pengembangan tanaman perkebunan yang diinstruksikan Presiden Prabowo Subianto. Bahkan Amran pun meminta kepolisian dan kejaksaan setempat untuk memeriksa lokasi pembibitan ini. Dan jika ada temuan yang tidak sesuai prosedur, kepolisian dipersilakan untuk melakukan penegakan hukum. Ada bibit kecil yang tidak layak. Itu dari bibitnya aja. Benihnya aja sudah tidak layak. Kami suruh ganti. Yang kedua adalah kami temukan jumlah kuantumnya. Laporannya 48.000 kami terima sebelum berangkat ke sini. Sengaja kami sidak. Kami temukan ternyata hanya kurang lebih 17.000. Ini harus ditambah dan kami minta kepada Reskrim Polres ini diperiksa. Kita harus berani membuka diri. Ini harus diperiksa bersama dengan kejaksaan. Ini harus diperiksa. Di mana titik salahnya? Kita bukan mencari salah, kita ingin melayani rakyat. Yang ketiga, rumputnya sama dengan tinggi bibitnya sebagian. Nah, ini kami temukan semua di lapangan. Ini kita harus perbaiki dan seluruh Indonesia kami akan cek sidak. Terkait temuan sidak yang dipaparkan Menteri Pertanian, pihak pengelola penyedia bibit kelapa Yolanda Bukara mengaku pihaknya memang ditugaskan untuk menyiapkan 44.000 bibit kelapa dalam. Dalam proses penyediaan bibit tersebut, pihaknya bekerja sama dengan kelompok tani di Minahasa Utara untuk memenuhi kuota tersebut. Itu karena kita kan ada 2 kelompok. Yang kelompok 1 ada di Minut, itu ada 18.000. Tapi di sini kan belum hitung semuanya.
Kalau hitung semuanya pasti genap. Oke, tadi ada teguran keras dari Pak Menteri. Bagaimana respon dari Ibu sendiri sebagai yang ditugaskan untuk menyiapkan 44.000 ini? Ya, kami juga sangat bangga bisa ditegur seperti itu. Tapi Pak Menteri juga nggak menyalahkan kita sih. Bukan salah sih itu, cuman tegur karena agak kotor. Untuk diketahui secara nasional, Kementerian Pertanian menargetkan sebanyak 870.000 hektar lahan di Indonesia akan ditanami kelapa, pala, tebu, kakao, lada, kopi, dan jambu monyet atau mete. Tahun 2026, Provinsi Sulawesi Utara menjadi salah satu provinsi yang akan menerima bantuan bibit kelapa untuk peremajaan tanaman kelapa yang merupakan salah satu tanaman pertanian unggulan khas daerah. Yana Mekesingal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara Menteri Pertanian Amran Sulaiman menegaskan tak sungkan untuk memblacklist mitra Kementerian Pertanian yang berani menciderai kepercayaan pemerintah dalam pengerjaan proyek di Kementan, semisal proyek penyediaan benih tanaman. Hal ini disampaikan Amran saat melakukan sidak di Manado, Sulawesi Utara. Penegasan Menteri Pertanian Amran Sulaiman soal blacklist mitra kementerian yang nakal ini disampaikan Amran saat melakukan inspeksi mendadak atau sidak di salah satu mitra Kementerian Pertanian yang menjadi penyedia bibit kelapa dalam di Manado, Sulawesi Utara. Amran bilang selain memblacklist mitra kementerian yang nakal, dirinya juga menegaskan akan memberikan sanksi tegas berupa pemecatan sekaligus pidana terhadap pegawai di lingkungan Kementerian Pertanian jika terbukti meminta fee dari pihak swasta dalam proyek nasional penyediaan benih seperti benih kelapa. Sanksi pemecatan terhadap jajaran Kementerian Pertanian sudah dilakukan dengan memecat pegawai di lingkup Direktorat Kementan lantaran terbukti melakukan pelanggaran. Sebagai menteri yang bertugas menjadi pelayan masyarakat, dirinya ingin memastikan anggaran triliun rupiah yang digelontorkan pemerintah untuk penguatan sektor pertanian dalam membangun ketahanan pangan nasional harus dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan tidak boleh dikorupsi. Seluruh pengusaha yang bermitra dengan Kementerian Pertanian yang nilainya kurang lebih anggaran kita 40 triliun, tolong bekerja dengan benar. Tidak ada store fee. Kalau aku dapatkan, Anda saya blacklist dan Anda saya pidanakan termasuk karya pegawai saya. Itu tegas. Kami minta kita bermitra, aku pelayan Bapak Ibu, aku pelayan rakyat, saya layani dengan baik karena mereka sudah digaji, aku sudah digaji oleh pemerintah. Udah, jangan bermain-main program ini. Ini program untuk rakyat. Tidak boleh kita permainkan. Sekali lagi kami sampaikan seluruh saudaraku, mitra kementerian seluruh Indonesia, kami sampaikan dari Sulawesi Utara agar bekerja dengan baik, profesional. Data yang diungkap Kementerian Pertanian tahun 2026 sebanyak 40 triliun dialokasikan dari anggaran pendapatan belanja negara dalam meningkatkan pertanian di Indonesia. Nilai ini termasuk 9,95 triliun yang khusus dialokasikan negara untuk menyediakan bibit beragam tanaman termasuk bibit kelapa. Yana Mekesingal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara jangan kemana-mana, usai jeda kami akan hadirkan sejumlah informasi haji diantaranya Pemkot Manado lepas 125 jemaah calon haji. Tetaplah bersama kami. Saya Megumi Suma dan Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Saudara, sebanyak 125 jemaah calon haji asal Kota Manado, Sulawesi Utara resmi dilepas menuju asrama haji Jumat pagi pekan lalu. Para jemaah kemudian diterbangkan ke Tanah Suci pada Sabtu 2 Mei 2026 lewat embarkasi Balikpapan. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Pelepasan calon jamaah haji berlangsung di ruangan serbaguna kantor Wali Kota Manado dipimpin Asisten 2 Pemkot Manado dan Kepala Kanwil Kementerian Haji Kota Manado. Di kesempatan itu, pemerintah Kota Manado menyerahkan bantuan tali kasih senilai Rp1 juta kepada masing-masing jamaah calon haji, serta bantuan transportasi guna menunjang keberangkatan. Kemudian dari pemerintah Kota Manado juga memberikan tali kasih
masing-masing sebesar Rp1 sebanyak 127 jemaah yang terdiri dari 125 calon jemaah haji dan pendamping 2 orang. Kemudian pemberian transportasi bus 4 unit dan konsumsi selama berada di Manado. Sementara Kepala Kanwil Kementerian Haji Kota Manado, Fahrin Pole, meminta para peserta dapat menyesuaikan diri dengan berbagai aturan yang ada demi menjaga ketertiban dan kesehatan. Harapan kami kepada para jamaah haji, pertama menjaga kesehatan. Karena memang walaupun sudah dilakukan pemeriksaan di Kota Manado, tapi tetap akan ada pemeriksaan akhir di embarkasi Balikpapan. Dan itu justru yang akan menentukan berangkat tidaknya jamaah haji ke Tanah Suci. Selain 125 calon jemaah haji asal Manado, terdapat 20 jemaah calon haji lainnya yang berasal dari Kota Tomohon dan Kabupaten Kepulauan Sangihe yang akan berangkat bersamaan ke Tanah Suci. Swingli Manderes, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, kloter pertama jamaah haji dari Madinah sudah sampai di Mekah, Arab Saudi. Secara bertahap hari ini juga diberangkatkan lagi sekitar 6.000 anggota jamaah haji dari Madinah ke Mekah. Ya saudara, tim Daker Mekah sedang melakukan apel rutin untuk menyambut kedatangan jemaah haji. Hari pertama kedatangan jemaah haji dari Madinah ke Mekah ini, dari data yang ada, sebanyak 4.871 anggota jemaah haji telah sampai di Mekah ini. Mereka sudah berada di hotel masing-masing untuk selanjutnya melakukan rangkaian wajib haji, yakni dengan ibadah umroh di Masjidil Haram. Jemaah ini tergabung dalam 12 kloter. Para tamu Allah ini berasal dari Yogyakarta, Jakarta Pondok Gede, Kuala Namu Medan, Lombok, hingga Makassar. Secara bertahap, hari ini Kementerian Haji dan Umroh juga kembali memberangkatkan jemaah haji dari Madinah ke Mekah ini. Jadwal pemberangkatan setiap hari dimulai pukul 7 pagi dan secara bertahap hingga sore hari waktu Arab Saudi. Pada tahap awal, pemberangkatan tidak dilakukan pada malam hari untuk menjaga stamina dan fisik jemaah. Untuk waktu tempuh dengan jarak kurang lebih 450 km biasanya hanya 6 jam. Ini karena untuk menjamin keselamatan dan keamanan jemaah, waktu tempuh menjadi 10 jam. Karena jemaah harus memakai baju ikhram terlebih dahulu dan persiapan lain. Ini tentu memerlukan waktu yang lebih lama, mengingat ada banyak jemaah lansia. Menurut rencana hari ini, lebih dari 5.800 anggota jemaah haji berangkat dari Madinah ke Mekah. Mereka adalah jemaah yang berasal dari Surabaya, Solo, Jakarta, Bekasi, Kuala Namu, Medan, Kertajati, Jakarta Pondok Gede, Padang, dan Palembang. Sofyan Hartanto, Kompas TV, Mekah, Arab Saudi. Saat ini, saudara, sejumlah jemaah haji Indonesia sudah berdatangan di Mekah, Arab Saudi. Nah, untuk menjaga kesehatan dalam beribadah di kota suci ini, ada 3 barang yang wajib dibawa saat perjalanan ke tempat ibadah. Apa saja 3 barang tersebut? Berikut liputannya. Ya, saat ini jemaah haji Indonesia sudah mulai berdatangan ke Mekah, Arab Saudi. Nah, saat beribadah di Tanah Suci ini, jemaah haji sebenarnya tidak perlu membawa banyak barang agar bisa beraktivitas dengan lebih mudah. Ini mengingat di Mekah ini jarak dari maktab ataupun tempat tinggal jemaah ke Masjidil Haram misalnya ada yang membutuhkan waktu hingga 15 menit untuk berjalan kaki ataupun menaiki bus salawat. Nah, sebenarnya barang penting apa saja yang harus dibawa jemaah saat beribadah di sini? Kita akan tanyakan langsung kepada ahlinya begitu, yakni Dr.
Ridwan Siswanto. Ya, saat ini saya sudah bersama Dr. Ridwan. Kita ingin tanya-tanya bagaimana tips apa saja yang harus dibawa jemaah ketika melakukan ibadah di tanah suci ini. Dok, izin dok, bisa disebutkan kira-kira 3 hal atau 3 item yang bisa dibawa jemaah ketika beribadah? Oke, 3 item ya, ini di luar syarat yang wajib ya, nusuk atau nusuk ya, paspor tentunya. 3 hal yang harus dibawa ya, ini kita berkaitannya dengan kesehatan jamaah ya. Oke, yang pertama jangan lupa membawa minum, botol minum, air minum cadangan ya. Kemudian yang kedua bawa snack ringan ya, karena kita kan selama ibadah nggak tahu nih makan siangnya nanti di mana, atau mungkin belum sempat sarapan, atau nanti makan malamnya di mana. Jadi bawa snack ringan aja, bisa berupa kurma atau coklat ya kecil-kecil, itu kan gampang dibawanya ya, atau biskuit-biskuit kecil. Nah, kemudian yang satu lagi adalah yang harus dibawa semprotan air gitu. Semprotan air itu berguna untuk apa? Memberikan ya rehidrasi, mendinginkan lah suhu kulit terutama di atas kepala. Itu 3 hal yang harus dibawa oleh jamaah, jangan sampai lupa. Oke, ya. Terima kasih tipsnya dok ya, atas wawancaranya, waktunya. Sofyan Hartanto, Kompas TV, Mekah, Arab Saudi. Saudara, puncak kedatangan jemaah haji Indonesia diprediksi terjadi pada 6 Mei dengan total 21 kloter jemaah yang mendarat di Madinah, Arab Saudi. Kepala Deker Bandara Abdul Basir bilang 21 kloter jamaah akan tiba pada 6 Mei. Jumlah kedatangan jamaah ini naik dari biasanya yang rata-ratanya berkisar antara 17 hingga 18 kloter per hari. Menghadapi lonjakan jumlah jamaah yang tiba, petugas haji akan memaksimalkan peran dalam memberikan pelayanan, terutama bagi jamaah lansia dan jamaah yang membutuhkan kursi roda. Untuk puncak kedatangan jamaah haji gelombang 1 sesuai jadwal kita diprediksi tanggal 6 Mei ya. Ada total kedatangan 21 kloter yang nanti akan tiba di Madinah. Untuk persiapannya sendiri nanti kami maksimalkan peran dari teman-teman petugas, karena nanti kita juga akan ngecek data dulu dari 21 kloter itu berapa jumlah jamaah lansia, berapa jamaah yang membutuhkan kursi roda, sehingga kita bisa mempersiapkan lebih awal ketika kedatangan mereka. Tentu 21 kloter memang berbeda dengan kloter-kloter dengan hari-hari sebelumnya yang rata-rata kisarannya 19-18 kloter. Ada sedikit kelebihan kloter lah yang nanti harus kita persiapkan lebih matang lagi. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri mengingat lokasi terminal haji, fast track, dan terminal zero di Bandara Madinah yang terpisah dan cukup jauh. Jihan Novita, Kompas TV, Arab Saudi. Informasi tadi menutup perjumpaan kita dalam program Kompas Pagi. Saya Megumi Sumah bersama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya.